Nah, baik ya kawan, pada malam hari ini tadi kita sudah sama-sama meneriakkan siap bersaudara, siap bersatu. Di sini saya ingin ingatkan diri saya khususnya dan untuk seluruh umat Islam pada umumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, ini ayat menarik. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama adatun min adawatil hasr. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Tapi jangan penggunaan innama yang tadi kita katakan adatun min adawatil hasr. Pengertiannya tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya orang beriman itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara. Artinya jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita sama kita menggontok-gontokan, kita satu sama lainnya saling menjatuhkan, kita satu sama lainnya saudara saling menyerang. Jangan ngaku orang beriman, saudara. Orang beriman wajib mereka bersaudara sesama mereka, saudara. Dan menarik, Allah sebutkan ukuran persaudaraan bukan suku, bukan nasab, saudara, bukan negara, bukan teritorial, bukan darah, tapi ukuran persaudaraan di sini adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dari persaudaraan, saudara, yang Allah deklarasikan di dalam ayat ini bukan berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan bangsa atau negara, tapi berdasarkan iman. Iman, saudara. Selama kita beriman sebagai orang mukmin, saudara, maka kita bersaudara. Apapun nasab kita, apapun silsilah kita, apapun suku bangsa kita, apapun negeri kita, karena persaudaraan Islam lintas teritorial, saudara, lintas suku, lintas budaya. Itulah persaudaraan Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Terang ke terang. Sadayana parantos ngantos. Alhamdulillah. Abdi mah ngantos bahasa Sunda. Ngantosnya sedih, usaha belum ngajarin sih. Masya Allah. Padahal bahasa Sunda kalau kita ceramah bahasa Sunda enak banget ya. Betul? Betul? Baik, sekarang saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Jadi standar ukuran persaudaraan saya tanya, suku atau bukan? Budaya bukan? Nasab bukan? Silsilah bukan? Negara bukan? Bangsa bukan? Jadi standar ukurannya apa? Standar ukurannya apa? Sekali lagi, apa standar ukurannya? Iman. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam, saudara. Ini sudah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan nggak sampai di situ, Nabi memberikan perumpamaan persaudaraan Islam dengan perumpamaan yang luar biasa, saudara. Apa beliau katakan dalam satu hadis lainnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza shaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Subhanallah, luar biasa, saudara. Nabi sejak 15 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada umatnya, saudara, bagaimana sih bentuk persaudaraan kita semestinya, saudara. Jangan cuma berteriak bersaudara, 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 tapi pada prakteknya justru kita bermusuhan, saudara. Mari kita lihat apa beliau katakan dari masalul
saudara. Saya tanya, Pak, Bu, saya tanya, kalau ada bisul di tangan, udah gede itu bisul, sekut luar biasa. Biasanya badan meriang nggak? Pala pusing nggak? Badan meriang, pala pusing, bisa tidur nyenyak? Padahal yang sakit apa? Sakit tangan sudah. Yang sakit tangan pala peduli, yang sakit tangan semua badan peduli. Saudara, yang sakit tangan bahkan akal pikiran kita saudara itu peduli. Bagaimana cara mengobati tangan ini? Bawa ke dokter, cari obat, sembuhkan segera. Subhanallah, betapa bersatunya kita punya tubuh. Betul? Betul? Saya mau tanya, badan kita bersatu tidak? Tubuh kita bersatu tidak? Nah, Nabi memberi perumpamaan, mestinya persaudaraan orang beriman begitu, saudara. Kalau ada sebagian umat Islam menderita, yang lain mesti ikut merasakan penderitaannya, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Islam yang miskin, yang melarat, saudara, maka orang Islam yang kaya, yang berkemampuan, turun, bantu, selamatkan saudaranya dari jurang kemiskinan. Itu persaudaraan Islam, saudara. Betul, 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 betul. Tapi kalau ada orang Islam miskin, melarat, yang kaya nggak mau tahu, yang punya duit nggak mau tahu, tapi teriaknya, mari bersaudara, pala lu dominan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Teriak narsi bersaudara, buktikan dengan amal nyata, sudah. Kira-kira jelas ya? Paham semua? Jadi persaudaraan Islam itu, saudara, kalau ada saudara kita yang miskin, yang melarat, bantu dong, selamatin dong, saudara. Jangan orang kaya diam, jangan orang kaya pelit, jangan yang punya kemampuan saudara nggak peduli. Persaudaraan Islam wajib satu muslim peduli dengan muslim lainnya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau ada saudara muslim kita, maaf, bodoh, nggak ngerti agama, nggak punya ilmu, nggak bisa baca Quran, saudara. Itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Sehingga yang punya ilmu, saudara, wajib turun ajarkan mereka, selamatkan mereka dari kebodohannya. Itu persaudaraan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak persaudaraan Islam? Indah tidak persaudaraan Islam? Peduli dong, saudara. Jangan saudara usulnya bodoh dibiarkan dalam kebodohan. Jangan kalau sudah punya ilmu, saudara, tidak mau dekat lagi dengan umat yang butuh ilmunya. Jangan. Para kiai, para ulama yang punya ilmu wajib turun ajarkan umat. Ayo ajarkan mereka bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat, saudara. Itulah kewajiban orang yang berilmu sebagai bukti persaudaraan Islam.